Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami kelompok akan membahas tentang prinsip etik, legal, dan budaya dalam melakukan intervensi keperawatan gerontik. Pengertian aspek etik. Etik merupakan studi tentang perilaku dan karakter yang membahas tindakan bagi individu dan masyarakat. Etik diterapkan umumnya pada saat membuat keputusan terkait pelayanan kesehatan. Tetapi, terdapat perbedaan nilai-nilai antar individu, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang sesuatu yang benar. Peter dan Perry 2011. Istilah dasar etik keperawatan pada lansia. Otonomi merupakan etik keperawatan yang berarti menghargai atau komitmen terhadap lansia dalam mengambil keputusan dalam semua aspek pemberian pelayanan kesehatan. Tindakan mencederai dalam pelayanan keperawatan etik tidak hanya meliputi keinginan untuk melakukan kebaikan, tetapi juga janji untuk tidak membahayakan atau mencederai pasien atau lansia. Kebaikan merupakan tindakan positif dalam membantu orang lain atau lansia melakukan nilai baik, mendorong keinginan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Selanjutnya, keadilan merupakan etik yang berkaitan dengan keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu merujuk pada kejujuran. Selanjutnya ada kode etik keperawatan profesional. Kode etik didefinisikan sebagai pernyataan kolektif tentang harapan dan standar perilaku kelompok. Kode etik merupakan pedoman untuk membantu kelompok profesional jika timbul pertanyaan tentang praktik atau perilaku yang benar. Prinsip dalam kode etik keperawatan yang pertama itu ada advokat, merujuk pada dukungan. Perawat memiliki tugas untuk melakukan advokasi terhadap kesehatan, keamanan, dan hak lansia. Perawat bertugas untuk menjaga hak lansia atas privasi fisik dan pemeriksaan lainnya. Kemudian ada akuntabilitas, merujuk pada kemampuan untuk menjelaskan alasan tindakannya. Perawat belajar untuk menjamin tindakan profesional yang perawat lakukan pada lansia. Selanjutnya itu ada tanggung jawab. Perawat bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Perawat berperan aktif dalam membentuk praktik keperawatan. Yang terakhir ada kerahasiaan. Sebagai perawat, tanggung jawab terhadap tindakannya perlu berperan aktif dalam pembentukan praktik yang baik. Kemudian ada etika pelayanan. Etika pelayanan mencakup konsep pelayanan tenaga kesehatan termasuk dalam perilaku pelayanan yang profesional. Definisi konsep ini berisikan tentang pelayanan yang termasuk dalam kewajiban untuk memahami dan juga berbagai rasa sakit ataupun kondisi klien. Pengertian aspek legal keperawatan pada lansia. Aspek legal keperawatan lansia tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut GBHN atau 1998 sampai 2003. Baik, Mas. Selanjutnya ada aspek legal dalam keperawatan. Aspek legal keperawatan merupakan aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan termasuk hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang dalam keperawatan.
Aspek legal profesi keperawatan meliputi kewenangan berkaitan dengan izin melaksanakan praktik profesi. Kewenangan memiliki dua aspek. Yang pertama itu ada kewenangan material atau kompetensi. Nah, yang kedua itu ada teregistrasi atau STR dan surat izin perawatan atau SIP. Yang selanjutnya ada batas hukum legal keperawatan. Aspek legal keperawatan meliputi memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan hukum, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lainnya, membantu perawat untuk menentukan batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat yang memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di peruangan praktiknya. Perawat memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah. Persyaratan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi tempat yang memenuhi syarat memiliki perlengkapan administrasi. Selanjutnya ada pendekatan budaya dalam praktik keperawatan. Yang pertama itu, tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah untuk mengembangkan pola keilmuan yang humanis, sehingga tercipta praktik keperawatan pada kultur dan universal. Yang kedua, keperawatan transkultural adalah ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok, serta proses untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai latar belakang budaya. Selanjutnya, konsep dalam transkultural nursing. Yang pertama, budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, dibagi, serta dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Dua, nilai budaya adalah keinginan individu yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Tiga, perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk optimal dari pemberian asuhan keperawatan. Empat, etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap budayanya yang terbaik di antara yang lainnya. 5. Etnis berkaitan dengan manusia dari ras atau kelompok tertentu yang digolongkan menurut kebiasaan yang lazim. 6. Ras adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada asal manusia. Selanjutnya yang ketujuh, etnografi adalah ilmu yang mempelajari budaya. Yang kedelapan yaitu care adalah fenomena yang berhubungan bimbingan, bantuan, dukungan, perilaku pada individu. Dan yang sembilan, caring adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan individu, keluarga, atau kelompok. Yang ke-10, cultural care berhubungan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nial, kepercayaan, dan pola ekspresi yang digunakan untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan individu. Dan yang terakhir, cultural implication berhubungan dengan kecenderungan tenaga kesehatan untuk memaksakan kepercayaan praktik dan nilai di atas budaya orang lain. Baiklah, sekian itulah materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.